Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Subang akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 yang mana berkaitan dengan supervisi akademik. Kita berlaku sebagai observer, coach, dan coachi. Saya Arif Rahman Saleh dari SMK Negeri Compreng. Saya Fatihatul Jannah dari SD Negeri Pusaka Jaya. Saya Eva Muzdalifah dari SMP Negeri 1 Pusaka Negara. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Faki. Bagaimana kabarnya Bu Eva hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Ibu gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah saya baik. Saya akan melakukan beberapa pertanyaan terhadap Ibu. Pertanyaannya sebelumnya saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian ya Bu ya. Apakah sudah sesuai dengan coaching pada hari ini? Coach dan coachee sesuai dengan rubrik penilaian ataukah belum? Dan apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan kepada coachee dan bagaimana coachee menjawab pertanyaan dari Ibu. Nah, jangan lupa ya disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan saya yang pertama yaitu kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching hari ini? Baik, Bu. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan coaching. Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada pertemuan kali ini, pada coaching kali ini, yaitu yang pertama mengenai present atau kehadiran penuh. Lalu yang kedua mendengarkan secara aktif, coachee saya berpendapat, dan yang terakhir yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee saya. Seperti itu, Bu. Berarti ada 3 ya kompetensi yang akan Ibu kembangkan pada kali ini. Nah, kompetensi yang mana dari ketiga tersebut yang ingin Ibu kembangkan terlebih untuk spesifiknya seperti apa? Baik, Bu, dari ketiga kompetensi tersebut tidak semuanya akan saya kembangkan, Bu. Hanya 2 yang akan coba saya kembangkan, yaitu yang pertama mendengarkan secara aktif pembicaraan saya dengan coachee, lalu yang kedua memberikan pertanyaan yang berbobot agar coaching kali ini berjalan dengan lancar. Seperti itu, Bu. Nah, berarti ada 2 kompetensi yang akan Ibu kembangkan, yaitu yang pertama mendengarkan aktif dan yang kedua memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, indikator yang bagaimana yang akan atau yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Ya, tentunya di dalam proses coaching itu kan ada indikator. Dalam kegiatan coaching kali ini saya harapkan indikatornya itu sebagai tingkat keberhasilan, yaitu coachee saya mampu menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, atau dengan kata lain coachee saya itu bisa menemukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapinya. Seperti itu, Bu. Baik, demikian dulu ya Ibu pra-observasinya kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching pada coachee tersebut. Ya, baik Ibu, terima kasih. Saya akan melanjutkan kegiatan coaching dengan coachee saya. Seperti itu, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama Bu Eva. Selamat siang, Pak Arif. Gimana kabarnya hari ini, Pak? Siang, Bu. Alhamdulillah baik, walaupun ya sedikit agak terkendala cuaca ini ya. Jadi agak sedikit mampet. Oh, baik. Berarti sedang kurang enak badan sedikit gitu ya, Pak? Betul, Bu. Baik. Kemarin saya dengar ada yang ingin Bapak bicarakan dengan saya. Kalau boleh saya tahu, apakah ada yang bisa saya bantu, Pak? Ya, Bu. Sebetulnya saya mungkin bukan permasalahan yang besar ataupun yang urgent ya, tapi saya hanya mau sharing terkait proses pembelajaran mata pelajaran saya, terutama di PJOK, berkaitan dengan anak-anak siswa perempuan sih, Bu. Itu aja. Oh, baik. Jadi permasalahannya itu berkaitan dengan pembelajaran Bapak di dalam kelas dengan siswa perempuan. Dalam pembicaraan kita kali ini, apa yang ingin Bapak harapkan atau apa yang ingin Bapak dapatkan dalam percakapan kita pada hari ini? Ya, yang saya harapkan dari
Nah, sharing ini saya bisa menemukan solusi dengan siswa perempuan tersebut agar lebih aktif dan semangat lagi sih dalam pembelajaran, itu aja Bu. Oh, baik. Jadi pada kegiatan kali ini, sesi sharing kali ini, Bapak ingin agar permasalahan anak perempuan yang praktik pembelajaran PJOK di lapangan ini bisa teratasi gitu ya Pak. Baik. Lalu Pak, yang ingin saya tanyakan, apakah Bapak sudah menelusuri penyebab dari permasalahan anak perempuan tidak menginginkan pembelajaran olahraga ini Pak? Ya, saya sudah beberapa kali mengamati. Jadi ketika dalam pembelajaran PJOK ini, nah anak-anak perempuan ini sepertinya agak ragu untuk mengikutinya, mungkin karena takut berkeringat berlebih, akhirnya menimbulkan aroma yang kurang nyaman, mungkin ya kurang nyaman ketika masuk lagi ke ruang kelas seperti itu. Oh, baik Pak. Jadi permasalahannya itu Bapak sudah mencari tahu atau menelusuri bahwa kebanyakan anak perempuan atau siswa perempuan ini tidak mengikuti pembelajaran olahraga, tidak semangat maksud saya, itu karena takut berkeringat gitu ya Pak. Takut menimbulkan aroma yang kurang sedap saat kegiatan olahraga. Lalu dari pengamatan Bapak tersebut, kira-kira mereka enggan untuk mengikuti kelas olahraga ini seperti apa Pak? Selain siswa takut berkeringat, lalu apalagi gitu Pak selain itu? Ya, salah satunya mungkin tambahannya adalah karena anak-anak itu khawatirnya ketika berkeringat di kelas, akhirnya kurang fokus pada mata pelajaran yang lainnya gitu Bu. Jadi saya kadang agak kesulitan ketika anak memang sudah mulai malas-malasan untuk berganti pakaian pelajaran PJOK seperti itu. Yang seharusnya kan pelajaran PJOK itu menjadi mata pelajaran yang lebih semangat, lebih ceria lagi, karena memang jenuh di ruang kelas itu bisa kembali fresh, kembali ceria setelah melakukan pembelajaran di lapangan seperti itu sih. Baik Pak, harusnya kondisinya seperti itu ya Pak. Nah, kira-kira dari permasalahan tersebut, kondisi ideal seperti apa yang Bapak inginkan atau yang Bapak harapkan pada murid perempuan tersebut? Ya, idealnya yang saya harapkan itu adalah anak bisa mengikuti pembelajaran dengan aktif, kemudian semangat, ya lebih senang lah, lebih senang, karena memang sejatinya pelajaran PJOK itu biasanya adalah mata pelajaran yang dinantikan oleh semua siswa seperti itu. Iya, baik Pak. Lalu dari permasalahan ini, adakah yang bisa Bapak lakukan untuk meningkatkan motivasi siswa perempuan dalam mengikuti kelas olahraga di lapangan seperti itu Pak? Saya sudah mencoba ketika menghadapi permasalahan ini, itu biasanya Bu, saya menginstruksikan anak untuk membawa vakum dan baju ganti dari rumah. Jadi ketika bawa baju ganti, baju yang sudah digunakan saat pelajaran olahraga tadi itu bisa disimpan di tas ataupun disimpan di motornya, di kendaraannya, di parkiran, seperti itu sih. Baik Pak, jadi Bapak sudah ada langkah untuk mengantisipasi hal tersebut. Lalu Pak, adakah metode yang berhasil atau apakah metode tersebut yang Bapak lakukan tadi dengan menyuruh anak membawa parfum, membawa baju ganti itu berhasil dilakukan dan meningkatkan rasa semangat anak perempuan di kelas olahraga Bapak? Untuk metodenya ada Bu, selain dari instruksi untuk membawa parfum, kemudian membawa baju ganti, saya pun berusaha untuk memilih tempat prakteknya itu yang tidak terlalu panas, seperti di bawah pohon, seperti itu. Kemudian saya pun coba untuk menggunakan media dan alat yang memang cukup untuk menyenangkan anak-anak di pembelajaran PJOK itu. Baik Pak, Bapak sudah
mencoba nanti menggunakan tempat yang lebih teduh. Lalu kira-kira dari permasalahan tersebut, jika kita rating dari angka 1 sampai 10, seberapa tingkat keberhasilan metode yang telah Bapak lakukan ini? Apakah menarik anak perempuan untuk mengikuti kelas olahraga Bapak? Dari tingkat keberhasilan yang sudah saya lakukan, ya kemungkinan saya sih bisa berkatanya sekitar 8,5 lah, 8,5 atau 90-an itu. Karena harapan yang besar tentunya harus dibarengi dengan kekompakan anak-anak. Karena anak-anak masih ada yang lupa bawa baju ganti, kemudian kadang lupa bawa parfum. Kalau parfum mungkin bisa meminta ke temen yang lain. Nah, untuk bawa baju gantinya itu kadang-kadang anak lupa. Jadi saya belum bisa katakan 100% berhasil ataupun dengan kondisi yang terlalu tinggi idealnya. Jadi saya bisa katakan hanya 85% yang laku. Baik, berarti di angka 85% atau Iya. 8,5 ya Kak. Untuk selanjutnya dari kegiatan ini, apa saja rencana yang akan Bapak lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya untuk melakukan kegiatan tersebut Kak? Langkah-langkahnya yang pertama, saya akan memilih tempat yang memang nyaman bagi anak-anak perempuan khususnya gitu. Karena memang pemilihan tempat itu biasanya sangat berpengaruh pada minat belajar anak perempuan. Kalau terlalu panas pun ya anak perempuan agak susah ya Bu ya, karena berkaitan dengan hak biasanya gitu. Nah, jadi dibalik itu semua saya coba untuk memilih tempat yang nyaman dulu kayak gitu. Ya. Setelah itu baru saya selingi dengan metode-metode pembelajaran yang lebih variatif lagi dengan menggunakan teknologi seperti itu. Oh ya, baik Pak. Dari rencana Bapak tersebut, kira-kira siapa yang akan membantu Pak Arif dalam menyusun maupun melaksanakan rencana ini Pak? Untuk memaksimalkan kegiatan pembelajaran ini tentunya saya tidak lepas dari bidang sarana ya Bu ya. Karena untuk menyiapkan alat yang memadai, kemudian pembelajaran itu bisa terlaksana dengan baik, tentunya membutuhkan alat peraga atau alat prakteknya pun yang harus sesuai dengan mata pelajaran atau materi yang diajarkan. Nah, tentunya dengan Wakasarpras kemudian dibantu untuk menyiapkan siswanya itu saat berganti pakaian itu dibantu oleh instruktur siswa, karena di kita ada instruktur, jadi saya memanfaatkan instruktur tersebut. Baik, jadi Bapak sudah merencanakan sedemikian rupa. Pertanyaan berikutnya yaitu kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan ini Pak? Untuk menyiapkan siswanya, ya saya paling kasih waktu sekitar 10 menitan. 10 menit saya kasih waktu untuk berganti pakaian, kemudian dari ruang kelas sampai ke lapangan di tempat praktek yang disiapkan itu 10 menit harus sudah sampai sana. Kemudian untuk menyiapkan alat peraganya, alat prakteknya, kemudian itu bekerja sama dengan sarana, itu tentunya tidak akan memakan waktu yang terlalu lama lah, paling sekitar 2 menitan sudah selesai. Baik, jadi Pak Arif sudah merancang sedemikian rupa mengenai waktu pelaksanaannya. Lalu kemudian dalam hal ini komitmen seperti apa yang akan Bapak Arif lakukan agar rencana ini berjalan dengan sesuai keinginan Pak Arif gitu Pak? Tentunya jika komitmen ini harus berjalan dengan baik, saya sebagai guru mapel yang pertama adalah menyiapkan metode pembelajaran yang lebih variatif, terutama yang berdiferensiasi, baik itu diferensiasi konten, kemudian prosesnya, sampai produk yang dihasilkan pun anak. Tentunya produk yang saya kejar selain dari mata pelajarannya adalah anak semangat dulu di belajarnya tanpa menghiraukan adanya aroma yang tidak sedap, kemudian berkeringat berlebih gitu ya. Jadi tentunya saya pun selain pembelajaran berdiferensiasi, saya akan memanfaatkan teknologi dalam kegiatan pembelajaran PJOK ini dengan alat komunikasi yang anak-anak miliki itu aja sih. Baik Pak, sepertinya pembicaraan kita kali ini sudah
selesai ya Pak, Bapak sudah menemukan solusi atas permasalahan yang Bapak hadapi, menemukan bagaimana langkah-langkahnya. Itu menjadi pembelajaran juga buat saya Pak, agar nanti saya juga bisa menerapkannya di kelas, yaitu memberikan pembelajaran yang lebih menarik dan lain sebagainya. Baik, mungkin saya rasa pembicaraan kita sudah selesai ya Pak. Silakan Bapak bisa kembali ke ruang kelas Bapak lagi Pak. Baik, terima kasih Bu sharingnya atas waktunya. Permisi. Sama-sama Pak. Assalamualaikum Bu Eva. Waalaikumsalam Bu Fakih. Bu Eva tadi sudah melakukan coaching terhadap Pak Arif ya. Nah, sebelum menutup, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat atau melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Baik Bu, tadi saya sudah melaksanakan kegiatan coaching dengan Pak Arif yang sebagai coachee saya, yaitu ketika melaksanakan kegiatan coaching ini saya menggunakan alur Tirta Bu, di mana saya menanyakan tujuan dari pertemuan coaching kali ini, lalu yang kedua menanyakan identifikasi mengenai permasalahan yang Pak Arif dapatkan, lalu bagaimana rencana aksi yang ingin Pak Arif lakukan ke depannya, dan yang terakhir yaitu tanggung jawab terhadap permasalahan dan solusi yang sudah Pak Arif berikan gitu, sehingga pembicaraan tadi atau kegiatan coaching tadi itu menurut saya sudah sesuai dengan alur Tirta. Lalu dari coaching tadi saya menemukan dan menggali ide yang dimiliki oleh coachee untuk menceritakan permasalahan ini, dan ternyata Pak Arif atau sebagai coachee dalam hal ini sudah menemukan solusi atas permasalahan dan bisa mengatasi hal tersebut di lapangan seperti itu Bu. Oke, Bu Eva. Menurut saya sebagai observer, tadi proses coaching yang Ibu lakukan dengan Pak Arif sudah berjalan dengan baik, dan proses juga sesuai dengan alur Tirta ya Bu. Terus juga Ibu sudah berusaha menggali pertanyaan-pertanyaan terhadap Pak Arif sehingga Pak Arif bisa menemukan solusi dari permasalahan Pak Arif. Nah, tadi sudah dilakukan juga sesuai dengan prinsip coaching ya Bu ya. Pertanyaan yang terakhir sebelum kita menutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan terhadap Pak Arif? Baik, kompetensi yang saya ingin dapatkan atau yang saya ingin lakukan di nanti kegiatan coaching ke depannya, yaitu saya berharap ketika kegiatan coaching itu saya lebih memahami lagi cara melakukan kegiatan coaching, itu yang pertama Bu. Lalu dari kegiatan tersebut saya lebih memahami apa yang dimaksud dengan kegiatan coaching itu, sehingga bisa melakukan kegiatan coaching lebih baik lagi ke depannya seperti itu Bu. Nah, itu ya Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.